Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Jiren datang ke pertempuran untuk membantu melawan Lucifer. Jadi cerita kita berlanjut dengan Nephilim Pegito yang akhirnya melepaskan diri, melesat melewati medan perang dengan wajah gila dan maniak. Nampak lebih seperti monster daripada manusia saat dia berkomitmen untuk memberikan Gaiba rasa sakit yang lebih dari yang pernah dia alami. Semuanya dalam upaya untuk mengambil 10 cincin waktunya tanpa lecet sedikit pun. Tapi saat dia melakukan ini, Gaiba yang masih belum pulih dari serangan terakhir Pegito masih tertutup oleh puing-puing, mencoba membebaskan dirinya dan sayangnya sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Sampai dengan satu mata terbuka, dia akhirnya menyadari apa yang dihadapinya. Melihat dan mendengar di kejauhan sebuah aura ungu tua raksasa yang ukurannya membesar dan berteriak sepanjang jalan saat mendekat. Gaiba tegaskan jangan berpikir Pegito benar-benar akan bisa mengalahkannya semudah itu. Tapi meledak seketika dari belenggu bebatuannya, tubuh iblis yang kekar dalam kemarahan tidak akan tinggal diam saja diremehkan. Melihat Pegito meluncur deras ke arahnya, Gaiba menyuruhnya datang dan melihat neraka apa yang menantinya di sini. Di sini, Gaiba segera menciptakan kekuatan bola energi yang diresapi dengan kekuatan iblisnya sendiri, dengan petir hitam menyembur ke segala arah dari pembuatannya. Dengan gigi terkatup, Gaiba akan menunjukkan kepada Pegito apa yang terjadi ketika Pegito berpikir bisa menyerbu langsung ke arah iblis itu sendiri. Setelah itu, dengan kepercayaan diri penuh pada dirinya sendiri, Gaiba akhirnya melepaskan dan menembakkan laser kuatnya, mengirim ledakan energi itu melintasi tanah, mencapai aura Pegito seketika. Tapi secara misterius, Pegito yang melihat itu hanya tersenyum, merencanakan sesuatu seketika saat itu juga. Pegito akui itu tidak buruk, tapi Gaiba baru saja memberinya ide sebuah serangan yang dia yakin tidak akan membunuhnya. Dalam sekejap, Pegito kemudian berhenti mendadak, menyeret paksa kakinya ke tanah untuk menghentikan laju tubuhnya. Dan dengan kakinya yang sekarang tertanam kuat di tanah, dia hanya berdiri menghadap Galikgan yang datang. Tubuhnya semakin mengecil di bawah kehadiran bola energi besar yang datang itu. Sambil mengangkat tangannya, dia mengarahkannya langsung ke arah laser itu, seolah-olah dia benar-benar bisa menyerapnya. Tapi tentu aja itu tidak mungkin. Namun sebaliknya, dalam hal yang mengejutkan seperti membekukan waktu itu sendiri, laser Gaiba langsung berhenti tepat di depan Pegito, membuat sang iblis saat ini terpaku, hampir tidak bisa berkata-kata dan ternganga melihat bagaimana dia benar-benar dibuat tidak berdaya. Pegito minta maaf, tapi ketika perbedaan di antara mereka sebesar ini, sulit untuk tidak mengambil alih kemampuannya sendiri. Sambil menunjukkan senyuman sombong, Pegito kemudian dengan cepat memutar tangannya yang tadi terulur seperti menarik tali boneka. Dan begitu aja Galikgan yang pertama kali ditembakkan oleh Gaiba masuk ke bawah perintahnya dan seketika berbalik arah menuju Gaiba sendiri. Saat hanya menonton serangan ledakannya sendiri mengkhianatinya, saat itu jatuh dengan kekuatan terakhir, dia mencoba ingin menahannya. Namun karena begitu kuat, Gaiba tak dapat melakukan apapun selain menunjukkan wajah yang begitu panik. Dan dalam ledakan raksasa, jurus andalan Vegeta melakukan kontak dan meletus dengan sangat luar biasa sekali. Semua yang bisa Pegito lakukan adalah tersenyum, benar-benar puas dengan karyanya dan rencananya yang tampaknya berjalan tanpa hambatan. Saat di dalam asap tebal dari kehancuran itu, sosok bayangan muncul lagi. Tapi pada akhirnya itu mungkin bukan hanya satu kaki, karena melesat keluar dari asap dengan kecepatan tinggi, beberapa orang muncul begitu cepat sehingga kita tidak bisa mengenali penampilan mereka. Tapi Pegito yang bersemangat dengan upaya sia-sia untuk melawannya hanya menikmati tindakan mereka. Pegito beritahukan Gaiba adalah kegagalan yang melepaskan kekuatan Lucifer, dan Gaiba adalah Pegito yang tidak pernah mencapai potensinya. Satu-satunya celah di sini adalah antara apa yang Gaiba dan Pegito capai. Sementara 4 klon dari Gaiba tampak berlari dengan kecepatan super bersama-sama. Masing-masing sama marahnya dengan yang terakhir dan siap untuk membalikan keadaan pertempuran. Dan dalam pemandangan mimpi buruk bagi sebagian besar orang, saat Pegito berdiri tenang, tetap akan datang ke tempat Gaiba yang sekarang terbang ke arahnya seperti hantu masa lalu. Tapi yang mengejutkan, tanpa peduli sama sekali, bahkan bersiul dengan mata terpejam,
Pegito hanya mulai membunyikan punggungnya. Mengangkat tangannya seolah bersiap untuk segera tidur. Sementara pukulan Gaiba hanya tinggal beberapa meter lagi dari tubuhnya. Namun, kenyataan dari situasinya adalah Pegito jauh terlalu cepat dan terampil untuk dipukul. Sebaliknya, membalikan seluruh kegagalan itu kembali pada mereka sendiri dengan menghindar cepat dan membalas dengan pukulannya. Pegito dengan cepat bergerak masuk dan mendaratkan pukulan lurus ke wajah iblis pertama, meninggalkan sisanya dalam kegilaan kejutan. Sebelum kemudian seketika menempatkan tangan berbulu angelnya ke tanah. Beralih ke posisi tangan di bawah, Pegito kemudian mulai memutar kakinya dengan keras secara tidak normal, seolah dia adalah Sanji dari One Piece. Manuver itu menciptakan angin badai topan saat seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan gila, menyerang keempat klon Gaiba dengan keras sekaligus, mengirim mereka semua terbang menjauh. Sementara dengan Anggun sekarang selesai, Pegito kemudian melompat dan mendarat kembali di kakinya. Pegito ingatkan, menggunakan 4 klon hanya berarti 4 kali lipat kerusakan yang Gaiba derita dan 4 kali lipat energi yang Gaiba keluarkan untuk menyembuhkannya kembali. Pegito ucapkan terima kasih karena telah membuat pekerjaannya lebih mudah. Tapi melihat keangkuhan Pegito, tampaknya rencana Gaiba hanya membantu Pegito. Dan dengan itu, dalam sepersekian detik meningkatkan kekuatannya ke atas, Pegito kemudian terbang menuju iblis-iblis yang masih terlempar itu. Berteriak saat ia mengunci yang pertama sampai mencengkram erat kaki yang melambai itu. Dan dengan raungan yang keras, dia mulai memutar tubuhnya lagi di tengah udara, masih dengan kaki Gaiba di tangan. Sampai dengan satu lemparan ganas yang diatur waktunya dengan baik, Pegito melemparkan klon itu langsung kedua orang lainnya untuk tabrakan yang keras. 3 dari 4 klon berteriak kesakitan dan kehilangan kendali. Masa raksasa ketiga klon itu sekarang jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan seolah disengaja langsung menimpa klon terakhir yang tersisa. Akhirnya menerima nasib yang sama saat menabraknya langsung untuk tabrakan di tanah. Keempatnya sekarang berkumpul sekali lagi. Di atas, Pegito sendiri terus mengawasi langkah sia-sia Gaiba berikutnya. Dari asap, bayangan muncul sekali lagi, tapi anehnya, saat kita mendapatkan pemandangan pertama, itu muncul sebagai tumpukan anggota tubuh yang mustahil disatukan. Dalam adegan yang mengerikan, hal berikutnya yang kita lihat dari Gaiba sekarang adalah makhluk mengerikan raksasa dengan beberapa kepala, tangan, dan ekor yang meneteskan air liur di mana-mana. Makhluk itu nyaris tidak bisa bicara, hanya menggeliat kesakitan dengan masing-masing dari 4 klon sekarang dipaksa menyatu kembali satu sama lain. Dan ketika sosok makhluk itu terus mengerang di kejauhan, Pegito turun kembali dalam keadaan utuh. Sama sekali belum selesai dengan ini, meskipun posisi iblis saat ini rapuh, Pegito menerkam seketika untuk mendapatkan lebih. Meluncurkan kakinya dengan kekuatan penuh seperti pemain sepak bola yang membanting Gaiba seolah bukan apa-apa, membuat mereka berteriak histeris saat mereka segera terhempas lagi. Dan di adegan berikutnya ini akan ditampilkan dengan sempurna, Pegito tetap di tanah sementara Gaiba berjuang di langit. Tapi Pegito yang mengepalkan tinjunya sepertinya punya alasan untuk tetap di bawah. Pegito ingin melihat seberapa tahan namanya Gaiba sebenarnya. Sekarang menempatkan tangannya ke udara yang diarahkan pada Gaiba, tapi bukan untuk melepaskan tembakan laser. Seolah-olah Pegito akan memanggil sesuatu yang luar biasa. Sebelum dengan senyuman percaya diri, Pegito hanya berbisik. Entah apa yang diucapkan atas perintahnya, menghujani dari langit sektor. Sebuah petir hitam pekat raksasa meledak ke tanah, menelan Gaiba di dalamnya, menggoreng tubuhnya yang rusak tanpa akhir. Di panel berikutnya, ini akan tampak detail saat seluruh tubuhnya yang cacat mulai berkedip hitam dan putih tanpa henti seperti dalam ronsen. Setiap kepala di tubuhnya berteriak serempak, teriakan yang sangat keras dan terasa seperti berjam-jam. Tapi setelah beberapa detik, petir hitam itu lenyap dan bersamanya Gaiba diletakkan keluar dari penderitaannya. Tubuhnya mulai jatuh ke bawah sebelum akhirnya mendarat di tanah tanpa suara. Sekarang terbaring dengan telentang di kawah itu, Gaiba yang dulunya ditakuti kini tampak mengalami luka sepenuhnya. Dan saat kita memperbesar dan mengintipnya, akhirnya kesadaran akan kekalahannya mulai muncul. Saat menggunakan sedikit energi yang tersisa, dia berlutut dengan satu kaki. Gaiba tegaskan jika Pegito bersikeras melakukan ini,
maka dia akan membunuh dirinya sendiri. Dia juga akan melepaskan cincin waktu ini agar tidak ada yang bisa memilikinya lagi. Namun segera setelah ide baru ini datang pada sang iblis, tepat di belakangnya Pegito seperti bayangan muncul. Dengan senyuman sadis, Pegito bertanya-tanya kapan Gaibah akan memikirkan hal itu. Tapi jika Gaibah pikir dia akan membiarkannya untuk melakukan itu, Gaibah sudah salah besar. Pegito akan melanjutkan pemukulan ini suka atau tidak. Seketika kemudian mengangkat kakinya lurus ke atas, sebuah tendangan kapak sudah siap sedia untuk membantai apa yang tersisa dari Gaibah. Meninggalkan Gaibah yang terkejut hanya menatap tak percaya, karena tanpa jalan keluar, Gaibah akhirnya bertemu dengan orang yang bahkan lebih kejam darinya. Tapi kembali dengan Archangel Goku, kejutan berlanjut saat tepat di depannya Jiren akhirnya kembali entah dari mana. Goku mencoba yang terbaik untuk mengingatkan Jiren dengan berteriak bahwa Lucifer jauh lebih kuat dari yang Jiren bayangkan. Tapi Jiren dengan percaya diri melangkah maju menuju Lucifer. Jiren yang tidak peduli dengan ucapan Goku tetap tabah dalam penampilannya. Dia minta Goku jangan khawatir, lebih baik bawa saja orang yang disebut Pegito itu kepadanya sekarang. Vegeta menyebut Jiren badut karena begitu percaya diri dan tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Baginya ini persis seperti turnamen kekuatan, membuat Vegeta yang merasa kesal tidak percaya pada Jiren sekarang. Sedangkan Trunks yang sebelumnya bertemu dengan Jiren seperti lupa dengan sosok Ultraman ini. Dia bingung tidak tahu siapa pejuang ini atau mengapa ada begitu banyak rasa hormat bawah sadar dari ayahnya yang sombong dan juga Goku. Secara mengejutkan, Lucifer yang rusak dan kesal kemudian mulai bangun kembali dari tanah. Sebelum dengan ucapannya, Lucifer memberitahu Jiren bahwa Pegito tidak ada di sini lagi. Dia sudah mengirim Pegito sendiri ke alam iblis beberapa waktu yang lalu. Pegito mungkin sudah mati jika sumbernya benar. Tapi jangan khawatir, jika Pegito memang masih hidup, Pegito bisa bergabung dengan mereka lebih cepat dari yang mereka duga. Dan informasi ini akhirnya memecahkan tatapan tanpa emosinya. Saat dengan dingin Jiren katakan jika pikirannya benar, makhluk di hadapannya sekarang adalah iblis yang disebut Lucifer. Dan itu artinya Pegito akan segera kembali ke sini. Jiren mengenalnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Jadi Jiren yakin bahwa Pegito pasti masih hidup. Sedangkan Lucifer merasa tersanjung sekali karena Jiren mengenal namanya. Alien abu-abu aneh yang kuat seperti Jiren tahu statusnya, meski sayangnya dia tidak bisa bilang dirinya mengenal Jiren. Lucifer yang tersenyum dengan nyaman melipat tangannya untuk segera mengekspresikan rasa ingin tahu atas Jiren. Tapi sambil mengangkat tinjunya di depannya yang mengepal, Jiren memperkenalkan dirinya. Dia adalah mantan dewa kehancuran yang berubah menjadi pembunuh dewa, pembunuh Belmont. Dan itulah bagaimana dia tahu tentangnya, karena dia juga memiliki akses pada kekuatan iblis, yaitu kekuatan Lucifer. Lucifer nggak menyangka ada satu lagi orang yang menggunakan kekuatannya. Belum pernah ada satu generasi dengan lebih dari satu pembunuh dewa, dan bahkan saat itu dia pikir hanya orang-orang Saiyan inilah yang bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Tapi Lucifer merasa dia salah besar. Dan tepat saat Lucifer mengatakan ini, turun dari langit dengan santai di samping Jiren adalah Trunks. Trunks dengan senyuman hangat mengulurkan tangannya untuk menyapa Jiren. Trunks sadar bahwa Jiren sepertinya berada di pihak mereka. Tapi sebelum Trunks memperkenalkan dirinya, Jiren sama sekali tidak peduli pada perkenalan dari Saiyan lain. Dia akan segera fokus kembali pada tugas yang ada, yaitu menyerbu ke depan dengan kecepatan kuat langsung menuju Lucifer. Tapi bahkan saat Jiren yang raksasa menyerbu ke depan dengan kehadirannya yang mengintimidasi, Lucifer di kejauhan tetap melipat tangan. Sebelum akhirnya membuka lipatan tangannya, Lucifer akan menyiapkan dirinya. Sedangkan Jiren yang sekarang tertutup aura akan bersama-sama melakukan bentrokan. Hingga bertabrakan seketika, tangan Jiren dan juga Lucifer berada tepat di wajah masing-masing. Tatapan dingin dari pejuang Jiren saat Lucifer berseri-seri dengan senyumannya. Lucifer merasakan ini memang adalah jenis kekuatan yang hanya bisa dia tingkatkan. Begitu saja dengan raungan keduanya memaksakan kehendak mereka dan meningkatkan tingkat kekuatan mereka. Medan aura dan energi menyelimuti mereka. Dimulai dari yang relatif kecil sebelum saat demi saat meningkat ukurannya. Sampai dalam ledakan raksasa, pelepasan kekuatan yang tidak terkendali ini mencapai titik didihnya. Meletus dengan rakus di seluruh medan perang. Dalam ledakan nuklir,
yang menyebabkan kilatan petir hitam yang kuat tiba-tiba muncul meledak dari langit ke tanah. Trunks hanya bisa melihat kekuatan yang tidak bisa dipercaya itu dengan mulut terbuka. Dia tidak percaya, tapi Jiren benar-benar setara dengan Lucifer. Seandainya saja Trunks bertemu dengan Jiren di garis waktunya, mungkin bisa membantu menyelamatkan timeline mereka. Dan karena terguncang oleh kekuatan tabrakan mereka, Goku akhirnya mulai bangkit lagi. Wajahnya tidak bisa menahan senyuman saat dengan bangga dia melihat ke arah Jiren dan menyadari sepertinya Jiren tidak bermalas-malasan dalam latihannya sama sekali. Dan dia berpikir mereka seharusnya tahu ketika mereka tidak perlu menyelamatkan alam semesta ke-11 sama sekali. Jiren telah menghadapi setiap kaisar iblis sendirian. Dan sekarang Jiren sudah kembali dengan semakin kuat. Hanya itu info yang mereka butuhkan. Goku benar-benar tidak sabar untuk melawan Jiren lagi setelah semua ini selesai. Segera kita akan bergabung kembali dengan keduanya dalam pertempuran. Jiren sudah mengejutkan Lucifer dengan muncul di belakangnya. Sebelum dengan kekuatan penuh, Jiren mendaratkan tinju lurus ke wajah Lucifer, membuat pipinya cekung ke dalam saat dia pun terkejut dengan apa yang dia hadapi. Tapi nggak mau kalah semudah itu, Lucifer membalas dengan tendangan depan sebelum memutar energi secara misterius di sekitar lengannya. Lucifer merencanakan serangan berikutnya. Dan dalam gelombang energi iblis penuh, wajah Jiren yang terkejut sepenuhnya dilampaui dan diselimuti. Laser itu tampaknya mengubah apapun dan segalanya menjadi debu. Tapi tiba-tiba bayangan iblis yang benar-benar menakutkan mendapati dirinya membayangi tepat di belakang Lucifer. Awalnya bahkan tidak terdeteksi olehnya sampai kesadaran yang mengejutkan membuat tubuh Lucifer membeku dari kehadiran Jiren, membuat mantan penghancur yang berubah menjadi pembunuh dewa itu kemudian dengan mudah membanting Lucifer dengan tebasan tangan. Serangan itu sekali lagi meski tampak bukan apa-apa bagi Jiren, tetap menghempaskan Lucifer jauh ke sana. Tapi tidak lama kemudian Lucifer mendapatkan dirinya kembali berdarah dari mulut. Dan sekarang dengan pembuluh darah yang terlihat di dahinya. Kesabarannya sekarang akan diuji saat dia berkata betapa menariknya ini. Jiren tidak pernah muncul di pengawasannya dan mulai berpikir bahwa Whis mungkin merekomendasikan manusia panah yang salah. Lucifer pastikan dia akan mengingat namanya. Mungkin di dunia yang barunya, Lucifer akan membawa Jiren kembali sebagai dewa pribadinya. Tapi Jiren yang membunyikan kuku jarinya tampak jauh dari tersanjung saat dia hanya menjawab bahwa kata-kata Lucifer tidak berarti apa-apa. Jika Lucifer hidup sesuai dengan namanya, mungkin itu berarti sesuatu. Tapi Jiren bisa merasakan Lucifer lebih lemah. Ada sesuatu yang Jiren rasakan sepertinya tidak beres dengan iblis itu. Mungkin mereka semua mengambil sebagian energi Lucifer untuk diri mereka sendiri yang akhirnya telah memakan korban. Tanggapan Lucifer ini tampak setuju dan membenarkan dia sekarang memang bukan dirinya sendiri. Lucifer harus mengakui bahwa dia telah menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk memfasilitasi urusan lain yang tidak mereka sadari. Sebelum dengan jarak dekat dari senyumannya, Lucifer menegaskan mereka semua yang ada di sini akan melihat sesuatu yang luar biasa sekarang. Tiba-tiba dalam campuran kebingungan atas kata-kata Lucifer, dari atas terdengar suara menderu dari sesuatu yang jatuh ke bawah, serta menabrak seketika di depannya adalah petir hitam yang mengejutkan Jiren. Tapi dia tidak sendirian karena petir juga menyambar di mana-mana sehingga Vegeta pun cepat menghindar. Vegeta kemudian bertanya-tanya apakah tabrakan pertarungan mereka dari tadi memberikan dampak sebesar ini, dan dia penasaran bagaimana bisa Jiren menjadi sekuat ini. Tapi benar-benar merusak reaksi tenang, Trunks segera menatap ke langit di mana wajahnya penuh dengan ketakutan dan kejutan yang lengkap. Lucifer melihat sepertinya cuma Trunks yang paham bagaimana situasinya sekarang. Tidak ada orang lain selain Lucifer yang tahu, karena hanya Lucifer yang tampaknya memahami reaksi bocah itu. Raut wajahnya benar-benar jahat saat matanya melirik ke arah pejuang yang tersisa berharap untuk reaksi serupa. Goku aja sampai bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan semua keributan itu. Tapi bahkan Goku yang tidak peka pun akhirnya melirik ke atas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Goku melihat ke atas dan menyadari reaksi Trunks sama sekali tidak berbeda dengannya. Sampai kemudian Lucifer memberitahu mereka bahwa penggabungan dua alam akhirnya selesai. Dengan pengungkapan dramatis yang mengejutkan, langit akan hancur total
tidak pernah terlihat seperti ini sebelumnya. Akhirnya sumber dari semua guntur dan petir hitam ini berasal dari langit yang membentuk seperti portal hitam. Dengan apa yang tampak seperti lubang hitam itu kini akan menelan seluruh alam panah. Waktu akhirnya telah diaktifkan oleh Lucifer tanpa tanda-tanda Vegito akan kembali, karena Vegito masih terjebak di alam iblis. Lalu bagaimanakah cara Goku dan kawan-kawan untuk menghentikan penggabungan dua alam ini? Dapatkah mereka mengalahkan Lucifer? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.